Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Ayo, ada yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Oke, silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hadir semua nggak hari ini? Hadir, Bu. Iya, baik. Alhamdulillah hadir semua ya. Kita hari ini mau belajar apa? IPS. Ya. Di sini kita akan belajar IPS. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi pada hari ini. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kalian tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Oke, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambahan hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah menjadi matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Yang dinamakan sekam itu adalah kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling hingga sekam atau kulit padi. Terlepas dari isinya, bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang sudah beras. Selanjutnya, sudah paham belum anak-anak? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya sekarang sudah paham belum anak-anak? Sudah, Bu. Sekarang, mengapa tanaman padi itu penting untuk masyarakat Indonesia? Karena padi menghasilkan apa? Beras. Masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi dari padi. Selanjutnya, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Di sawah. Iya, di sini Ibu ada gambaran proses padi menjadi gabah. Di sini pertama-tama direndam 1 malam dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Proses yang kedua, biji padi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi batangnya berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Selanjutnya akan seperti ini, nggak akan ada habisnya. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah
Di sini ada yang tahu gambar ini enggak? Ini gambar apa anak-anak? Pantai. Gambar pantai. Yang kedua, dataran tinggi. Yang ketiga, dataran rendah. Ada yang tahu nggak apa itu pantai? Tahu. Apa? Pantai adalah tempat wisata. Oh iya, tempat wisata. Di sini pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Selanjutnya ada dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Permukaan bumi yang ketinggiannya mencapai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Selanjutnya di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Kelompoknya itu mendiskusikan tentang lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencaharian yang ada di pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Paham anak-anak? Paham. Oke, silahkan Mbak. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya. Ada yang ingin maju nggak? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Linda. Silahkan dibaca hasil diskusi dengan temannya. Lokasi pantai ada di mana? Pantai adalah Daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Selanjutnya, ciri-ciri pantai. Berbatasan langsung dengan laut. Sumber daya alam pantai. Ikan, Rumput laut dan kerang. Manfaat dari pantai untuk objek wisata. Dan yang terakhir, mata pencaharian penduduk, nelayan, dan petani tambak. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ninda. Silakan anak-anak untuk berkemas-kemas karena pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sebelumnya kita simpulkan bersama-sama. Kita belajar apa sih hari ini? Kita belajar IPS. Materinya apa saja? Pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Sudah paham semuanya tentang materi yang Ibu jelaskan hari ini? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silahkan Mbak Ninda untuk dipimpin berdoa teman-temannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.